Pada minggu kemarin, kami membahas tentang pendidikan dan paradigma sosial, yang dimana pendidikan yang dibahas tidak hanya berfokus pada pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan non-formal dan informal, karena proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya, sikap, dan juga keterampilan. Sedangkan paradigma sosial adalah cara pandang masyarakat dalam melihat pendidikan dan peran pendidik di dalamnya. Dari diskusi kemarin, muncullah 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, mengapa paradigma sosial penting dalam pendidikan? Jadi, paradigma sosial penting karena cara pandang masyarakat mempengaruhi bagaimana pendidikan dijalankan. Contohnya itu, jika masyarakat menganggap pendidikan itu hanya soal nilai akademik saja, maka pembelajaran akan fokus pada ujian. Namun, jika paradigma berubah dan masyarakat menganggap sebagai pembentukan karakter, maka pendidik juga akan menanamkan nilai kejujuran dan kerjasama. Pertanyaan nomor 2, mengapa perubahan struktur ekonomi menuntut perubahan dalam pendidikan? Perubahan ekonomi menuntut keterampilan baru dari peserta didik. Contohnya itu saat banyak pekerjaan membutuhkan kemampuan teknologi untuk mulai mengajarkan keterampilan digital seperti penggunaan komputer dan aplikasi kerja. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan paradigma dan konteks pendidikan? Paradigma pendidikan adalah cara pandang tentang tujuan dan proses pendidikan, sedangkan konteks pendidikan adalah kondisi sosial dan lingkungan tempat pendidikan berlangsung. Contohnya itu pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki konteks yang berbeda sehingga cara pembelajarannya juga disesuaikan. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana sih hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial? Jadi, hubungannya itu bersifat timbal balik, yang dimana pendidikan dapat mendorong perubahan sosial dengan membentuk pola pikir peserta didik. Contohnya, pendidikan tentang toleransi membuat masyarakat lebih menghargai perbedaan. Sebaliknya, perubahan sosial juga mempengaruhi pendidikan. Contohnya, saat pandemi, pendidikan berubah menjadi pembelajaran daring menggunakan Zoom meeting dan video pembelajaran. Untuk pertanyaan terakhir atau kelima, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi paradigma pendidikan? Jadi, perkembangan teknologi itu dapat membuat pembelajaran itu lebih fleksibel. Contohnya, peserta didik bisa belajar melalui video edukasi, kelas online menggunakan Zoom meeting, atau yang lain-lain, dan juga media digital, sementara pendidik berperan sebagai fasilitator. Sebagai kesimpulannya, pendidikan dan paradigma sosial itu saling berkaitan dan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.